Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Lipo Karawaci dan juga para jamaah taklim. Mudah-mudahan pada sore yang mubarakah ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita istiqomah dalam ibadah dan juga istiqomah di dalam menuntut alhamdulillah. Pada kesempatan ta'lim ini, sesuai dengan daripada kelanjutan materi kita, masih tentang ngebahas masalah sholat. Di dalam bab sholat, baginda Nabi cuman berkata begini: Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalimatnya pendek, simple, tapi ketika sudah masuk kepada ranahnya para ulama, dijabarkan ternyata sangat luar biasa. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Ini salah satu mukjizat baginda Rasul yang namanya mukjizatnya Jawami'ul Kalam. Jawami itu gabungan-gabungan ucapan dari kalamun nas, gitu. Yang kalamun nas itu disimpelkan oleh kalam daripada baginda Nabi. Jadi kalimatnya simple, terselah dijabarkan sangat luar biasa maknanya. Maka dengan hadis tersebut ulama membedah, oh ternyata kita diperintahkan sholat sebagaimana para sahabat melihat Nabi sholat, para tabi'in melihat sahabat sholat, tabi'at melihat tabi'in sholat, para mujtahid melihat tabiat sholat, para ulama-ulama kita melihat mujtahid sholat, kita melihat guru kita sholat. Begitulah sanad ilmu. Ada materi yang dibahas, ada praktek yang diperlihatkan. Begitulah sanad ilmu. Maka ketika orang dia membaca Al-Quran bagus, tetapi ketika dia dilihat bagaimana keluar makhrajul huruf ternyata tidak pas, berarti dia ngaji Qur'annya tidak bersanad. Kenapa? Karena kalau ngaji Qur'an bersanad mah itu tawajuh dengan guru, talaki dengan guru. Ini guru, ini kita. Ketika guru melapatkan basmalah, kita liatin tuh mulut guru tuh. Bukan dipelototin, bukan. Lari guru pelototin. Mulut guru kita liatin, dari mana keluar makhraj shad, dari mana keluar makhraj dot, kita liatin mulut guru. Oh begitu. Begitu juga sholat. Ketika seseorang menguasai materi bab sholat, yang kemudian tidak ada praktek sholat di hadapannya, dia masih ngeraba. Maka ketika kita bercerita tentang Al-Mukarramah Mekah, bercerita tentang Madinah Al-Munawwarah, jago dalam membahas materi yang tertulis dalam kitab, tapi kalau belum pernah ke sono kan kagak sedep. Pak Kiai, bagaimana sih tawafnya? Oh, aing can pernah tawaf. Gitu. Pak Ustadz, bagaimana sih melempar jumroh? Aduh, saya belum ke sana. Tapi ketika seseorang bapak kaji, maaflah katakan kitab nggak ngerti, Quran apalagi nggak pase, tapi nih Pak Haji pernah munggah haji, pernah ibadah haji, atau pasehan dia cerita di sono. Kenapa? Praktek langsung di sana. Itulah ilmu kesempurnaannya. Ada materi yang dijelaskan, ada praktek yang diperlihatkan. Tuh namanya sanad ilmu. Sama dalam bab sholat.
Maka ketika ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka dari turun temurun terus, maka kata guru, kalau pengen sholatnya benar, pengen sholat rapi, bukan hanya berdasarkan dalil dan ilmu fikih, tetapi juga tuh lihat bagaimana kiai sholat. Lihat sama kita, oh kalau sujud begitu kakinya, oh kalau ruku begitu badannya, oh kalau takbiratul ihram begitu cara ngangkat tangannya, oh kalau salam begitu kalimatnya. Tuh ada praktek yang diperlihatkan, antara teori dengan praktek sudah pas menurut ilmunya, ibadah sedap. Jadi bukan hanya makanan doang sayur asam sedap, ibadah juga sedap kalau materi sama praktek akur. Tuh sanad ilmu namanya. Nah, sekarang kita masuk masih bab pembatal sholat. Maka sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ternyata ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada pembatal sholat, ada makruh-makruh sholat. Hampir 12 poin, minimal 10 poin kalau ingin menjabarkan tentang bab sholat. Tuh, nah kemarin kita bahas sudah hampir selesai masalah pertama, yaitu pembatal sholat adalah murtad, keluar dari fitrah Islam, baik secara jali maupun khofi. Secara jali mah dia terang-terangan memperlihatkan kemurtadannya. Ya kalau umpama yang awalnya jilbab dilepas jilbabnya, Mbak kenapa udah nggak pakai jilbab? Ente nggak lihat rantainya udah beda. Oh iya, tuh itu jali, murtad terang-terangan, diekspos, diinfotainment, bangga dengan kemurtadannya. Nauzubillah min dzalik, keluar dari Islam. Ada yang khofi, murtad khofi, diam-diam, orang nggak tahu kalau dia udah keluar dari Islam. Yang dia tahu hanya dia dengan Tuhan. Khofi ini, nah kalau hukum khofi ini memang sulit dihukumi, tapi yang pasti kalau murtad secara hakiki jali, maka peraturan Islam sudah keluar dari dia. Kecuali satu, taklif hukumnya masih berlaku. Tuh. Maka yang sekarang kita bahas yang selanjutnya masih yang sifatnya qalbiyah. Sifatnya qalbiyah, sifat hati. Jadi kemarin kan perkara yang membatalkan sholat secara ini ada 3 ya. Pertama bersifat qalbiyah, yang kedua apalagi qauliyah, yang ketiganya fi'liyah. Ini yang kemarin pertama apa? Murtad. Yang kemarin ini murtad. Yang kedua masalah an-niyat, masalah niat. Nah, pembatal sholat bagian yang kedua yang masih termasuk kepada bab niat, itu setidaknya ada 5 yang nanti kita bisa batal sholatnya gara-gara niat. Yang pertama namanya sakun fin niat. Yang kedua ada yang namanya taraddun fin niat. Ada yang namanya tagyirun fin niat. Ada yang namanya ta'likun fin niat. Ada yang namanya qat'un niat. Enggak sudah hafalin, emang enggak bakal hafal. Diingetin aja. Aduh, ini guru jujur-jujur amat emang iya.
kecuali santri madang males pada ngapalin, tapi hafalin aja nanti artinya ya. Taruh dunia. Jadi kalau umpama kita johirkan secara hukum, ini niat isinya 5 yang nanti perkara ini dapat membatalkan sholat nih. Pertama, sakupin niat. Yang kedua, taradun pin niat. Yang ketiga, tagyirun pin niat. Yang keempat, taklikun pin niat. Yang kelima, qat'un pin niat. Tuh. Yang pertama, apa yang terjadi ketika sholat kita ini dianggap batal atau belum masuk kepada disebut kita sholat? Karena ketika perkara itu yang di luar sholat terjadi dan perkara itu merupakan penyebab tidak sahnya sholat, maka label bagi sholat ini adalah latan akidu, sholatnya nggak jadi. Ketika perkara itu sudah terjadi di dalam sholat dan perkara itu membatalkan sholat, maka kalimatnya adalah la tabtulu, ma tabtulu. Tabtulu itu apa? Sholatnya batal. Tuh, ketika perkara itu selesai setelah sholat, udah salam nih, terus dia ingat ada perkara-perkara yang membatalkan sholatnya, maka sholat itu mendapatkan label la tasihu, sholatnya tidak sah. Ulang, emang kudu ulang ngaji mah gitu. Pak Nabi aja mengajarkan sahabat sering diulang-ulang gitu. Anggap aja ini sahabat saya. Kan gitu. Jadi ketika perkara tersebut yang membatalkan sholat itu, yang memberikan label sholat itu tidak termasuk sholat yang lulus, kalau terjadi sebelum sholat, maka sholatnya namanya latan akidu, sholatnya tidak jadi. Ya, sholatnya tidak jadi karena belum masuk sholat dia. Tapi kalau sudah Allahu Akbar gitu, nah di dalam sholat dia melakukan pembatalan, maka sholatnya tabtulu, batal. Pas begitu sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, aduh, ternyata tadi rakaat pertama tidak baca Fatihah, la tasihu, sholatnya tidak sah. Jangan berbicara masalah diterima atau tidak, karena ibadah seorang hamba diterima atau tidak etah hak prerogatif Allah. Fikih berbicara sah apa tidak, ya, sah apa menurut ilmunya, begitu. Jadi kalau kita sholat Pak, jangan punya perasaan diterima apa kagak, diterima apa kagak, jangan. Kenapa? Yakin nggak diterima? Karena Allah prasangka hambanya. Nomor 2 ntar deh. Kagak sabar ya, kagak sabar. Nomor 2 itu awas jangan. Masalah nerima atau tidak mah itu hak Allah. Tugas kita bagaimana merapikan ibadah kita dengan ilmunya agar mendapatkan watasihu, sholat kamu sah. Paham? Maka la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidaklah dianggap sholat orang yang tidak baca umul kitab yaitu Al-Fatihah. Maka dengan hadis ini itu indikasi bahwa perkara sholat kalau tidak menepati kepada ilmunya, indikasi bakal ditolak, itu saja. Tuh kata Nabi, mardudatun latuk balu, iya, ditolak tidak diterima amalan-amalan tanpa ilmu. Tuh. Oke, daripada kagak sabar, masuk poin pertama. Syakun niat. Keraguan sakun niat ini adalah ragu apakah dia dengan niatnya sudah masuk belum kepada sholat. Tuh,
dengan niatnya, apakah dia sudah merasa masuk belum kepada sholat. Karena yang menjadi tolak ukur dia masuk atau tidaknya kepada sholat adalah niatnya. Ketika dia ragu dalam niatnya, ada keraguan dalam niatnya, khusus bab niat itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Kalau rukun yang lain lupa Al-Fatihah bisa diganti. Kalau Imam Syafi'i mah lupa Al-Fatihah dalam satu rakaat diganti dengan satu rakaat. Kalau imam yang lain mah Imam Malik, Imam Abu Hanifah diganti dengan baca Al-Fatihahnya. Karena yang lupa cuma Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i mah nggak bisa satu rakaat. Kenapa? Karena rakaat tanpa Fatihah belum disebut rakaat. Imam Syafi'i. Tapi kalau masalah bab niat nggak bisa, kudu dibatalin. Kenapa? Bukan bahasa dibatalin sebenarnya. Orang dia belum masuk sholat. Sholat dibatalin kalau dia sudah masuk sholat. Ragunya dalam niat. Ketika dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi takbiratul ihram doang. Apa di dalam takbiratul ihramnya udah saya niatkan ya? Ragu tuh, ragu, maka sholatnya tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena sesungguhnya dia belum masuk sholat. Ulang. Tuh, Solim. Allahu Akbar. Sedap. Jangan pakai sedap, batal. Jangan pakai sedap. Batal itu. Takut latah gitu. Ingat pengajian saya. Allahu Akbar. Sedap. Batal. Ya, Masya Allah. Apalagi nanti kalau pembatalan ini Pak, qauliyah ini, Masya Allah, qauliyah ini ternyata begitu kita kaji banyak orang, ya Allah Pak Ustaz. Kenapa? Masya Allah Pak Ustaz. Kenapa? Hancur. Apa yang hancur? Sholat saya. Emang kenapa? Kemarin-kemarin saya melakukan banyak pembatalan Pak Ustaz karena saya belum ngaji. Bapak jangan khawatir. Orang nggak ngaji mah, orang nggak tahu mah dimaafkan. Pak Ustaz, alhamdulillah. Kenapa dimaafkan? Karena ibadah Bapak nggak dihitung. Suwe. Maka syarat ini Pak, syarat perkara yang membatalkan itu syaratnya 3. Yang pertama, amidan, aliman, bit tahrimi. Ini syaratnya dia. Amidan, sengaja, aliman, tahu kalau itu nggak boleh dalam sholat, bit tahrimi, dan di perkara tersebut haram. Karena ketika kita Allahu Akbar takbiratul ihram, perkara yang awalnya boleh dikerjakan sebelum sholat, ketika sudah habis makrot ro, maka perkara yang boleh menjadi haram. Belum sholat mangga minum dulu boleh, karena belum masuk sholat. Sebelum sholat boleh, umpama sambil masuk habis baca doa masuk masjid, malu-malu boleh, nyanyi umpama boleh. Loh, boleh. Bapak sebelum Allahu Akbar Bapak nyanyi dulu. Aduh, sedih sekali banyak yang menagih di rumah, begitu. Boleh. Nyanyi sebelum sholat boleh. Cuman pertanyaannya boga otak ente. Kan begitu. Orang sebelum sholat istighfar, sholawatan, nyanyi. Kenapa? Karena itu belum masuk ranah ilmu fikih. Tapi ketika Allahu Akbar udah masuk ranah ilmu fikih, fikih yang ngatur, itu namanya takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram pembatas. Yang tadinya boleh jadi haram. Tuh. Jadi kalau dia mengerjakan amidan, aliman, bitahrimi, yang 5 ini baru dia batal sholatnya. Tapi kalau dia awam, dia bodoh, dia jahlun, nggak tahu, orang nggak tahu mah nggak usah direken pakai ilmu. Orang sholatnya kagak sah, kagak tahu mah, kan begitu. Tuh. Nah, jadi ketika Bapak sholat, mau sholat apa saja, karena semua sholat pakai niat. Sholat apa saja. Asar tadi Allahu Akbar, mungkin karena terburu-buru, atau umpama karena dikejar waktu, atau umpama banyak pikiran,
banyak tagihan. Sekarang mah kalau liburan bukan istirahat, jadi liburannya di rumah, jadi penunggu tukang paket. Baru ngeliat, assalamualaikum paket, ayo, sama keras sama saya. Pulang tadi dari khotib di mall, SMS pulang, kemudian nengok anak di pondok. Tadi baru ngeliat, oh baru jam 3 talim nanti di Masjid Lipo Karawaci, baru ngeliat, assalamualaikum paket, kudu melek pan, datang orang kasih taruh, assalamualaikum paket, modar sih. Ya Allah. Ya, sekarang mah waduh belanja segala macam indah, masya Allah ya. Nah, jadi kalau ke dalam kondisi seperti itu kita ragu dalam niat kita, niat belum, namanya syakku fi niat, maka ulang lagi sholatnya, ulang lagi dari awal. Tuh ya. Yang kemudian taraddun fi niat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. 5-5-nya nih ya. Iya, saya mah kalau nggak cukup sampai 3 takut dipotong. Aduh. Harus cukup ini. Iya. Harusnya mah 1 2 3 4 5 lembar. Aduh, sejam setengah pan, pemandiran mulut aing kering. Kalau tasiyah zuhur mah Selasa 15 menit, khotib 15 menit, ngaji mah 1 jam lebih plus tanya jawab. Aduh. Sekarang masuk kepada poin yang kedua, taraddun fi niyyah. Ragu-ragu sama artinya ragu, cuman gambaran taraddun syakun fi ini beda. Kalau tadi mah udah niat belum, masuk niat belum. Nah, tapi kalau taraddun di yang kedua ini udah niat, udah Allahu Akbar, udah meletakkan niat, tapi taraddun di sini adalah ini sholat terusin jangan. Ketika ada ragu dalam niatnya, terusin jangan ini sholat, maka disitulah sudah batal sholatnya. Kemudian walaupun dia ruku, walaupun sujud, ketika dia terusin jangan sholatnya, sesungguhnya bahasa itu bahasa taraddun, dia sudah keluar dari sholat, udah batal sholatnya. Hati-hati, terusin jangan udah batal itu. Yang kedua. Yang ketiga, taghyiru fin niyah, ada berubah di dalam niat, ada perubahan di dalam niatnya. Walaupun nanti dalam fikih ada gambaran perubahan niat, yaitu dia berubah dari niatnya sholat wajib turun ke sholat sunnah tanpa membatalkan sholat. Itu ada gambarannya, cuman itu bagi yang ngerti cara mempraktekannya. Ini mah kita secara garis besar dulu, rata-rata orang nggak tahu masalah kerusakan dia perubahan dalam niatnya, gitu. Perubahan dalam niatnya apa di situ dia? Begitu dia udah sholatnya udah masuk nih, tadi sakun niatnya lolos, yang kemudian taraddun niatnya lolos, datang godaan yang ketiga, taghyirun niat, di hatinya ada perubahan niat, yaitu apa? Ada keraguan dalam status sholatnya. Tadi saya itu niat zuhur apa asar ya? Zuhur apa asar ya? Batal sholatnya. Zuhur apa asar ya? Batal sholatnya. Hati-hati. Makanya niat itu poin pertama dalam rukun ibadah, itu yang dibahas adalah niat. Padahal mah hadis niat itu bukan tentang menceritakan sholat, tentang menceritakan ketika baginda Nabi dengan para sahabat hendak hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Panjang hadisnya.
Sesungguhnya sahnya ibadah itu amal tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan perkara sesuai dengan niatnya. Tuh, maka ketika dia, kenapa? Karena antara zuhur dengan asar ini rukun niat. Rukun niat kan ada 3. 1 qasdu, 2 ta'arud, 3 ta'yin. Qasdu isinya usolli, ta'arud isinya fardo, ta'yin isinya nama solat. Jadi kalau dilapatkan mah usolli fardhu zuhri, segitu cukup, niat cukup. Kalau umpama dia jadi makmum ditambah dengan makmuman, begitu aja. Tapi secara simpel mah rukun niat itu cuma 3, qasdu, ta'arud, ta'yin. Qasdu isinya usoli, saya niat sholat. Ta'arud isinya derajat ibadah, ini derajat sholat apa sunnah apa fardu, sebutin dalam niat, maksudnya di hati. Karena watalafuzuha, melapatkan niat hukumnya sunnah, tapi meletakkan niat dalam hati hukumnya wajib. Artinya seseorang ketika dia sholat asar, lapatnya zuhur, kemudian di hatinya asar, sah sholatnya. Dia mau asar nih, masuk mau asar, usolli fardhu zuhri, itu lapatnya zuhur. Tapi pas begitu, Allah, saya niat sholat asar 4 rakaat, sah sholatnya, sah. Karena yang dihitung bukan ini, tapi ini. Tuh. Tapi kalau terbalik, batal, nggak sah sholatnya. Maka dia akan ketemu ini nih, syakun atau taradun. Sholli fardul asri, emang bener jam 4 sore, lapatnya asar. Sholli fardul asri arba'. Begitu Allah, di hatinya saya niat sholat zuhur 4 rakaat, batal, nggak masuk sholat dia. Ada pendapat lain, oh nggak apa-apa, sah-sah saja. Apa sah maksudnya? Maksudnya dia sholat zuhur, padahal tadi dia mau masuk sholat asar, yang dihitung zuhur dalam hatinya, maka seketika sholatnya sah, cuman dihitung sebagai sholat qada zuhur. Qada zuhur. Berarti asarnya belum. Asarnya belum. Tetapi bagi standar orang awam lah, begitu salah niat udah ulang lagi, daripada syakun piniyah dan taradun piniyah, nanti ujung-ujungnya ada perubahan niat, asar apa zuhur, maghrib apa isya. Boleh jadi orang maghribnya jam 7, azan isya jam 7:05. Iya, Allahu Akbar, lupa dia. Udah begini, tadi saya niat sholat maghrib Pak Isya ya. Atuh mepet banget, sholatnya mepet. Bentar lagi mau azan Isya, dia sholat maghrib. Jadi di hatinya berkecamuk, Isya apa maghrib, Isya apa maghrib. Udah diputus sholatnya, langsung ulang lagi. Tuh. Yang keempatnya, taklikun niat, mentaklekkan niat. Apa itu mentaklekkan niat? Yaitu keabsahan niat dihubungkan dengan sesuatu, baik sesuatu itu ada atau tidak, baik sesuatu itu terjadi atau tidak. Ketika di hatinya ada mentaklekkan niat kepada sesuatu selain kepada niat sholat, maka batal sholatnya. Contoh Pak Badri pulang kerja jam 6 maghrib. Tadi udah janjian sama temennya lewat HP Pak Badri, nanti kalau umpama sudah pulang ke rumah tolong diinfo, kata Pak Badri. Oke. Kenapa Pak Badri semangat menjawabnya? Karena yang menjapri itu adalah orang yang punya utang sama Pak Badri sejuta bulan kemarin. Dia tuh emang udah mau janji mau bayar utang, dia udah janji, makanya jawabnya semangat gitu. Ada apa Mas? Ntar kalau Pak Badri udah pulang, saya mungkin bis maghrib mau main ke rumah ya. Oke siap. Jangan lupa utang. Emang itu tujuan saya, bayar utang. Oke lah.
Terus yang kemudian, pokoknya nanti kalau kamu mau OTW ke rumah saya, jadi nggak jadi tolong dikasih info. Baik Pak Badri, kata yang punya utang. Udah tuh, nyampe di rumah Pak Badri istirahat santai-santai, belum datang juga nih. Pas begitu ngong suara azan Isya. Begitu azan Isya berkumandang, kata Pak Badri, kalau saya ke masjid jauh, ntar dia datang saya kagak di rumah, balik lagi dia pulang, lama lagi urusan utang. Di rumah aja sholatnya lah, memang lagi perlu ini duit gitu. Pas begitu sudah azan Isya, Pak Badi ngambil air wudhu, kemudian Pak Badi naruh HP-nya di samping sajadah, ditaruh HP. Pokoknya nanti kalau HP bunyi atau mau SMS ke, mau telepon ke, atau umpama bunyi berarti dari dia ini, maka nanti sholat saya batalin. Daripada sejuta hilang, lama lagi urusannya, enak batalin sholat. Nanti kan sholat bisa saya ulang gitu. Udah taruh di samping nih. Sholli fardhu isya. Allahu akbar. Sedap jasa takbiratul ihramnya. Mau nerima duit, sedap takbiratul ihram. Pas begitu rakaat pertama, pokoknya di hati dia udah ngomong, pokoknya nih HP bunyi, baik WA ke, baik telepon ke, nih sholat mau saya batalin. Ketika itu niatnya tadi sebelum sholat, latan akidu. Ketika di dalam sholat, watab tulu. Paham? Kalau niatnya begini nih, sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, ini kalau umpama nih bunyi HP mau saya batalin sholat, itu latan akidu. Ketika sudah dia masuk Allahu Akbar, diulang lagi, dipenegas lagi tuh kalimat tadi dalam hatinya ketika sholat. Pokoknya nih HP bunyi, mau WA, mau telepon, nih sholat saya batalin. Ketika ada itikat di hatinya mau ngebatalin sholatnya, padahal dia sedang sholat, ditaklekkan kepada bunyinya HP, maka di situ sudah batal sholatnya. Walaupun kenyataannya HP nggak bunyi, nggak ada WA, nggak ada telepon, sholatnya udah batal sholatnya. Mentaklekkan niat dalam ibadah sholat tidak boleh, batal sholat. Contoh lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya nanti kalau udah di rumah tolong diinfo Pak, saya mau main ke rumah lah, ada perlu banget nih, Masya Allah, soalnya ada permasalahan keluarga, saya mau curhat lah. Oke, jam berapa Pak? Ya biasalah, habis sisa rada leluasa. Oke. Sama kayak tadi gambarannya. Pokoknya kalau nanti ada yang assalamualaikum nih sholat saya batalin. Kalau assalamualaikum nih, karena ini orang mau konsultasi tentang keluarga. Biasanya dia mah nih kalau datang ke rumah konsultasi, bukan cuman ngasih amplop, ntar dia mah suka bawa martabak, bawa kopi, bawa rokok dia mah nih. Pulangnya suka salam tempel 200. Konsultasi kan lumayan. Kalau nanti sholat nggak saya batalin, nggak assalamualaikum, nanti disangka dia saya kagak ada di rumah. Dia pulang lagi, liau martabak sama 200.000. Allahu Akbar. Rakaat pertama Allah belum datang juga. Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya kalau assalamualaikum saya batalin salat. Allahu Akbar. Udah rakaat kedua at-tahiyatul mubarakat, terus belum ada yang assalamualaikum. Allah, ini mau rakaat ketiga belum ada assalamualaikum. Ada atau tidak ada yang assalamualaikum, datang atau tidak datang yang ditunggu-tunggu, sholatnya sesungguhnya telah batal. Hati-hati, itu namanya taklun finniyah, mentaklekkan niat sholat dengan sesuatu, baik sesuatu itu ada atau tidak, baik sesuatu itu terjadi atau tidak,
ketika dia mentasdikkan dalam niatnya bahwa ini sholat akan saya batalkan kalau begini-begini, ini sholat saya akan batalkan kalau terjadi begini-begini, ini sholat saya akan batalkan kalau HP bunyi, ini sholat saya akan batalkan kalau umpama ada yang salam, maka sesungguhnya niat membatalkan sholat sudah jadi sholatnya batal walaupun yang ditaklekkan terjadi atau tidak. Hati-hati. Yang kelima, qat'ul fin niat, memutus niat. Bagaimana memutus niat? Udah di dalam sholat, tiba-tiba dia niat membatalkan sholat tanpa ada sebab, tanpa ada taklek, tahu-tahu sholatnya dibatalin sama dia, atau batal. Tuh. Nah, dengan perkara ini, ini perkara bukan hanya batal yang 5 ini, tapi kalau tanpa ada sebab, perkara yang 5 ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia merusak takbiratul ihram, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia memutus sholat tanpa sebab. Bapak udah masuk nih, Allahu Akbar, walaupun belum baca iftitah, walaupun belum baca basmalah, walaupun belum baca al-fatihah, tiba-tiba tuh sholat sama bapak dibatalin sepihak tanpa ada sebab. Menurut syara ilmu fikih haram hukumnya. Jadi 2, bukan hanya batal sholat tapi haram hukumnya. Ini batal sama nyelonong aja atau umpama gimana gitu, nggak tanpa sebab, awas itu. Bukan hanya batal sholatnya, tetapi haram membatalkan sholat. Yang sholat itu sebenarnya sudah sah secara fikih, dia udah masuk sholat secara niat, tapi tiba-tiba entah di rakaat pertama, entah di kedua, tiba-tiba dia memutus sholatnya, memutus niatnya, keluar dari sholat tanpa ada sebab. Yang sebab itu dibolehkan oleh hukum fikih. Maka kalau demikian bukan hanya batal, tetapi juga haram hukumnya. Kira-kira bisa dipaham? Ya, yang pertama ragu niat. Ini udah masuk sholat apa belum? Udah niat apa belum? Yang kedua ragunya ini sholat lanjut apa kagak? Yang ketiganya ini sholat apa ini, apa zuhur apa asar ini sebenarnya itu. Yang kelimanya ditaklek perkara, mau jadi mau nggak perkara itu. Kalau sudah mentakleknya kepada perkara lain batal sholatnya. Yang kelimanya sengaja memutus sholat tanpa ada sebab ilmu fikih, bukan hanya batal tetapi juga haram. Ini semua diikat oleh kaidah amidan aliman bitahrimi. Bahkan dalam penambahan yang lain bidoruroti atau bil uzri dengan uzur. Jadi kalau dia almidan aliman bitahrimi tetapi dengan uzur, maka kaidah ini gugur. Dengan uzur kaidah ini gugur karena ad-daruratu tubihu ala mahzurat. Darurat membolehkan perkara yang tidak boleh. Salat boleh ngomong apa kagak? Salat boleh ngomong apa kagak? Salat boleh ngomong apa kagak? Ada orang kagak ini? Salat boleh ngomong apa kagak? Boleh, bahkan wajib. Salat mau wajib ngomongin Fatihah. Lah kan kita baca Fatihah ngomong, kita keluar suara ngomongin takbiratul ihram, ngomongin salam yang pertama. Salat boleh berbicara apa tidak? Salat boleh berbicara apa tidak? Jangan pusing, bilang aja boleh apa kagak. Enggak boleh, salat mah enggak boleh berbicara.
Makanya sholat itu takrifnya adalah as-sholatu wahia aqwalun wa af'alun. Aqwal itu ucapan, omongan. Sholat itu takrifnya bukan as-sholatu wahia al-kalamu, bukan. Aqwalun, kalau berbicara namanya kalam. Yang nggak boleh itu sholat kalam, berbicara dalam sholat. Kalau ngomong mah keluar suara, bukan hanya boleh, bahkan wajib. Mana ngomongin takbiratul ihram? Emang takbiratul ihram nggak kudu diomong itu diucap. Ngomong itu ucap. Aqwalun wa af'alun. Sholat itu macam-macam ucapan dan macam-macam perbuatan. Ucapan bahasa kita mah ngomong. Sholat mah bukan hanya boleh, wajib ngomong. Tuh, ketika sholat tidak boleh berbicara kalamun nas, kata Nabi tidak layak kalamun nas di dalam sholat. Apa itu? Yaitu berbicara yang bukan bagian dalam sholat. Batal sholatnya, batal ketika dilakukannya amidan aliman bitahrimi bila uzrin. Batal sholat. Lagi sholat atahiyatul mubarakatus. Woi, mau kemana? Buru-buru aja, bareng pulangnya. Assalamualaikum. Batal sholatnya. Sengaja diucapkan, kemudian dia tahu itu nggak boleh ngomong dan tanpa uzur, batal sholatnya. Tetapi ketika gambaran, dia memang sengaja, dia memang tahu itu haram, tapi biuzrin, dengan uzur, dengan darurat, bukan hanya boleh, nanti tingkatannya ada yang wajib, kudu ngomong, kudu bicara. Ada yang wajib bicara, ada yang wajib berbuat. Kalau umpamanya ada emak-emak, anaknya baru umur 1 tahun, lagi sedang gesit-gesitnya, apa aja dipegang, apa aja dimakan. Tuh anak di rumah nggak ada orang, cuman dia sama anaknya. Udah habis masak, beres nggak terasa udah jam 1. Mau johor nih emaknya, nih anak kan nggak ada yang ngomong nih. Dia beres wudu, ditaruh tuh anak di sampingnya, dia sholat zuhur, di sono kipas angin, colokannya di bawah. Tuh anak ngerandang ke kipas angin, ama dia ditarik-tarik tuh kabel. Waduh. Tuh anak begini mancing begini. Aduh, kan begitu. Ketika si anak tuh mau dia ngambil tangannya kepada colokan kabel, itu si emaknya nih, itu dia darurat ngomong apa darurat bergerak? Yang boleh bagi dia darurat ngomong apa darurat bergerak? Tuh, inilah makanya saya suka kesel gitu saya. Ayo bergerak, orang anak setahun bagaimana ngomongnya, anak setahun kagak ngerti anak setahun mah. Bergerak, bagaimana bergerak daruratnya? Ditarik tuh anaknya, ditarik narik tuh anak, jangan sampai kena nyolok kepada kabel setrum, ditarik ke dia. Itu boleh dalam sholat ketika darurat. Jadi ini berlaku amidan aliman bitahrimi, nih berlaku nih itu bila daruratin. Tapi kalau dengan darurat, dengan uzur, ini kaidahnya hilang, nggak berlaku. Itulah hebatnya darurat. Bangkai haram ketika kelaparan, nggak ada lagi apa-apa. Tapi ketika sudah tidak lagi mampu untuk bisa menyelamatkan diri dari bangkai, jadi halal bangkai. Yang penting jangan dibekel, apalagi nambah cocol pakai kecap. Tuh, tadi si ibu gambarannya darurat gerak. Padahal bergerak di ketika sholat bukan gerakan sholat membatalkan sholat, tapi itu dia bergerak, itu darurat, boleh. Hadisnya Nabi cuman kata Nabi, apabila ada binatang hitam 2 ketika kamu sholat maka bunuh.
asdain itu, yaitu kalajengking dan ular. Ngebunuh kalajengking sama ular dielus-elus apa dipukul? Dipukul, gelepuk. 2 kali nggak mati, 3 kali nggak mati, 4 kali mati. Ketika sudah mati, terus dia mukul yang kelima batal sholatnya. Kenapa? Yang dibutuhkan 4 gerakan mukul. Ketika gelepuk, 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 mati. Gelepok lagi, yang kelima batal sholat. Itu penting yang ngaji. Maka ketika dia anaknya mau megang setruman, dia ngomong, padahal yang dibutuhkan apa? Gerakan ngambil. Dia ngomong, batal sholatnya. Kenapa? Karena darurat yang dibutuhkan bukan ngomong tapi gerak. Anak bocil mah, lupa, nggak ngerti. Dia mah kagak ngerti. Nah, gambaran begini juga, bapak lagi sholat, umpama sholatnya entah di ruang terbuka, pas lagi sholat ada orang buta. Orang buta mah yang nggak berfungsi mata apa kuping? Orang buta yang nggak berfungsi mata apa kuping? Mata. Udah ketahuan orang buta. Gitu, berarti kupingnya normal. Ya, normal. Lagi sholat, orang buta lewat di sono ada sumur mati, atau umpama dia mau nyebrang jalan, di sono ada truk, kenceng aja tuh truk. Kita sholat umpama lagi di luar rumah kita, emang kita pengen adem, kipas angin lagi mati pan, di luar rumah sholatnya angin, di sini aja johor lah, Allahu Akbar. Di samping ada orang buta lewat, kecelok mau nyebrang, dia nggak tahu di sana ada truk. Yang dibutuhkan narik apa? Omongan, karena fungsi dia. Awas truk. Awas truk. Ketika dia belum berhenti dengan omongan pertama, awas truk, butuh omongin lagi, awas truk. Berhenti dia. Udah berhenti dia tuh nggak nyebrang. Begitu ngelam lagi mobil ini truk, tot. Oh, kata orang buta. Nah, udah tuh butuh kita cuma 2 kali. Awas truk. Awas truk. Nah, ketiga kalinya awas truk, padahal dia sudah berhenti. Yang ketiga kalinya kita batal. Hati-hati itu. Mana yang darurat yang dibutuhkan? Orang dia mau di pinggir jalan, kita mau di rumah, masa kita kudu jalan lagi sama dia? Bukan, pakai omongan tuh butuh daruratnya. Maka ketika di situ ad-daruratu tubihu ala mazuro, membolehkan perkara yang nggak boleh, artinya apa? Ada juga aturan main batasannya. Jadi seperti tadi, kita boleh makan bangkai ketika kita di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada makanan lain selain bangkai, gitu. Dan itu pun makannya seukuran untuk menyambung nyawa lah. Jangan sampai kita kelaparan banget seolah-olah nggak bisa untuk berjalan. Tapi ketika enak juga nih, itu tuh nambah. Nah, itu yang haram. Bukan hanya itu, dibawa bekal lumayan lah, di rumah kayaknya ada kecap tuh. Nah, itu yang haram. Nah, itu seukuran darurat itu seukuran di mana dia bisa untuk menggugurkan sifat daruratnya kepada dirinya. Maka ketika darurat perlu dengan gerakan yang diperlukan, karena gerakan diperlukan untuk darurat, maka sholatnya tidak batal. Terus kemudian dia perlu darurat ucapan, gitu, karena berarti ucapan, maka sholatnya tidak batal ketika ada perkara yang memang butuh untuk diucapkan ketika dalam sholat darurat. Nggak usah ngebatalin sholat, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah ngebatalin sholat, gitu. Teruskan aja sholat. Itu perkara yang darurat. Jadi sebatas mana darurat itu diperlukan, segitulah kebolehannya. Jadi ketika sudah 2 gerakan kita sudah tertunaikan perkara darurat itu, maka ketiganya yang membatalkan. Sudah 2 kali ucapan tertunaikan kemadaratan itu, 3 kali ucapan, maka yang 3 kalilah yang membatalkannya. Itu saja materi talim kita pada pertemuan kali ini. Yang kedua, setelah murtad
perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat yang sifatnya dia qalbiyah adalah niat. Jadi perkara niat ini nanti ketika kita sholat, baik yang udah lalu ataupun yang akan datang nih, ini kudu diakur, disetel benar-benar niatnya ya. Jangan sampai niat kita ini ada 5 indikasi ini. Ini apa namanya? Ini namanya qasdu ya. Jadi beda dengan liar niat. Kalau niatnya liar itu bukan qasdu. Jadi kita nggak mau, di hati kita nggak mau niat membatalkan sholat, tetapi ini ngomong aja nih, batalin sholat, itu bukan qasdu. Ini maksudnya qasdu. Qasdu memang dia sengaja, maksudnya qasdu itu sengaja niat qasdu itu. Nah ini yang membatalkan. Kan kita kan begini, kita sholat nih, ketika kita sholat kita nggak mau mikirin masalah dunia kan ya. Nggak mau mikirin masalah rumah tangga, nggak mau mikirin masalah kerjaan, nggak mau mikirin masalah tetangga yang usil aja, nggak mau mikirin temen yang koret, nggak mau mikirin bos yang galak, nggak mau mikirin. Ketika dalam sholat itu masuk, nah itu bukan qasdu, itu memang memori kita, nggak bisa kita hindari. Jadi sholat itu khusyuk bukan hilang sadar, khusyuk mah fokus bahwa dia sadar sedang sholat. Jadi sholat khusyuk itu bukan cembetut aja, bukan. Orang Nabi aja gendong cucunya, ya tuh. Jadi sholat itu sesuai saja dengan fikih, udah sah sholatnya. Gitu. Jadi bukan sholat itu mesti kayak robot, bukan. Jadi kuasai ilmunya. Maka ketika ada keraguan-raguan, ketika ada kewaswasan, bagaimana ulama mengajarkan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil allazi fi sudurin nas minal jinnah. Apalagi Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayah durun. Itu supaya, tapi ulama merujukkan ketika ada keraguan-raguan di dalam ibadah, maka ketahuilah bahwa kamu sedang naik derajat ilmunya. Catat, kalau bapak nih sholatnya apanya kalah ya, wudunya sholatnya apa, di hati bapak nih ketika mau sholat, ketika praktek sholat banyak keraguan-raguan, berarti derajat ilmu bapak lagi naik. Kenapa? Karena kewaswasan, ya, waswas itu adalah senjata setan paling ampuh. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampai disebutkan waswas itu dalam Quran. Itu artinya setan dan bala tentaranya, salah satu senjata yang paling ampuh adalah ditanamkan waswas di hati seorang hamba ketika dia ibadah. Allahu Akbar, niatnya kurang pas itu niatnya, ulang astagfirullah, sholli usolli Allah astagfirullah sholli fardhu Allah jauh ting hese balikna. Ada yang begitu tuh, ayo aja usoli itu sebenarnya menandakan bahwa dia sedang naik derajat ilmunya itu. Kenapa? Karena salah satu senjata setan itu. Makanya belajar ilmu diiringi juga dengan penangkalnya, harus punya penangkalnya. Tuh, udah masuk akbar, oh mantap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Iya bener, ente udah masuk sholat, tapi lihat tuh jam, bentar lagi masuk istirahat, cepetan dah sholatnya. Tuh was lagi. Lupa tahiyat awal. Naik, begitu naik ini udah tahiyat awal apa belum, terus ditanamkan itu. Makanya yang tepat bagi kata ulama ketika datang penyakit waswas dalam ibadah, terutama masalah niat nih, bab niat,
itu apa? Jangan digubris kewaswasan itu, jangan digubris. Kenapa? Karena kalau satu kali waswas, nanti kedua, ketiga, keempat itu susah mengembalikan seperti ke awal. Itu rumusnya itu. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, datang apa? Udah, biarkan saja. Memang itu sudah ada nasnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin, itu sudah ada nasnya. Tapi kalau kita Allah, nah nanti kedua ketiga itu sulit mengembalikan seperti yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama saja udah rusak dengan kewaswasan, apalagi yang kedua dan ketiga. Maka begitu nanti apa? Install lagi, seolah-olah Anda belum pernah niat, baru nanti bisa menanamkan tidak digubris masalah kewaswasan. Jadi orang yang semakin tinggi waswasnya, itu sebenarnya dia semakin tinggi pemahaman ilmu agamanya. Kenapa? Karena setan sibuk untuk memberikan dia kewaswasan. Beda sama orang bodoh, beda sama orang dia mah nggak ada beban. Orang bodoh nggak ada, dia mah nggak ada beban, nggak ada, dia mah nggak ada beban dia mah. Coba orang semakin tinggi Pak, semakin pinter, bebannya banyak Pak. Nanti anak bayar sekolah, kemudian nanti ada audit dari perusahaan, terus nanti begini, ini nanti persiapan ini. Coba orang gila, santai aja deh. Iya, coba orang yang nggak ada ilmu Pak, maafin ngomong dia, ya maaflah katakan segitu, enggak, dia nggak ada ini. Dia yang penting pagi ketemu nasi, siang ketemu nasi, sore ketemu nasi, malam atau pules. Coba orang kaya, gelupak, gelepak, pejabat, gelupak, gelepak, bunyi HP, mau gedebek, takut KPK, penjahit bunyi teng, takut penagih utang. Coba orang yang nggak tinggi ininya, tuh pintu terbuka juga dia mau ngorok, nggak jadi pikiran, nggak maling mau ngambil apa dalam rumahnya, tuh begitu. Sama Pak. Jadi semakin tinggi sholatnya ilmu seseorang, itu semakin sibuk setan bagaimana caranya dia memberikan, menanamkan rasa waswas dalam ibadahnya. Maka begitu kita sudah ngaji bab ini, kita tahu mana yang termasuk perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Itu saja. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Ya, yang pertama, kita lagi sholat, tiba-tiba ada bencana, entah angin topan, entah gempa bumi atau kebakaran. Itu ya, perkara-perkara yang dimaksud dalam madorot dalam sholat, ya, itu perkara madorot yang dibolehkan dalam sholatnya. Ingat, dalam sholatnya. Sekarang anak tadi mau nyambil nyolok gitu, itu kan madorot kepada kita apa kepada sholat kita? Kan gitu ya, kepada sholat kita, bukan kepada diri kita. Maka dengan bab boleh untuk melakukan narik itu ketika dalam bab sholat karena madorot sholatnya. Nah, sedangkan bencana alam, kebakaran segala macam itu bukan hanya madorot kepada sholat kita, tetapi kepada diri kita yang sedang sholat gitu. Maka ketika mengancam diri, bukan lagi mengancam kerusakan sholat, tapi diri yang keancam, ya, maka wajib menyelamatkan diri, wajib menyelamatkan diri. Nah, wajib menyelamatkan diri ini, ya, umpama gempa nih, gerebek, terus kita lari keluar, begitu lari keluar, terus ketimpa, jebret, mati syahid. Sesungguhnya dia sholatnya belum batal. Kalau dia tidak ada niat membatalkan sholat, karena larinya sholat dia untuk menyelamatkan dirinya. Tuh, untuk menyelamatkan dirinya. Begitu lagi lari nih mau keluar pintu, ternyata jatuh kubah, blok, mati syahid.
Tapi ketika dia berdiam saja, Allah Maha tahu. Gua mah jangankan gempa, kiamat pun gua bakal terus sholat. Bodoh ente. Bahlul ente. Ini bukan gempa ini bukan mengancam masalah sah atau tidak sholat, bukan, mengancam diri kita, madorot tidak ke diri kita. Sedangkan diri ini sedang dipakai sholat, maka selamatkan diri ini dulu. Jadi ketika seseorang dia membiarkan benda menimpah dia, padahal dia itu lagi gempa, tahu, dan kemudian dia ketimpa itu gempa, bukan sahid, sangit. Itulah kebodohannya kalau kita nggak ngaji paham betul. Oh, ini kan lagi menghadap Sang Maha, ini kan gempa dari Sang Maha, ini kan topan angin dari Sang Maha, sedangkan saya sedang menyembah Dia yang Sang Maha. Masa perilaku dia nggak diselamatkan? Bukan begitu pikir. Lari. Begitu lari keluar nih, Bapak lanjutkan sholatnya, mangga silakan. Boleh. Silakan lanjutkan sholatnya. Orang dia nggak mau niat memutus sholat, dia mau untuk menghindari dari bahaya dirinya. Seperti tadi seorang ibu menghindari anaknya dari kesetrum, sama kayak gitu. Itu termasuk darurat. Begitu. Ini mau kagak, aduh diam aja, atau mati ketimpa bangunan. Mati sangit jadinya. Ya, jadi ketika kita sudah terancam diri, ya, kelangsungan diri, baik luka apalagi sampai mati, itu sifatnya jihad. Jangankan diri, membela harta saja, kalau memang itu harta hak kita secara mutlak, terus kita bela, kita mati syahid. Lagi pulang kerja bawa motor, dibegal, berantem sama begal mau ngambil motor, kita mempertahankan motor, berantem sama begal. Begitu pak kita merasa menang, datang temennya 5, mati kita. Kita niat mempertahankan harta kita, kemudian kita mati mempertahankan harta kita yang benar-benar hak kita, mati syahid. Tuh harus tahu tuh, tapi jangan konyol, kan begitu. Kan tadi mah 1 orang, datang 5 kan belakangan. Tapi kalau yang begal berenam mah, atuh jangan konyol. Ini harta saya, lari. Orang dia berenam, ente sendiri. Kan begitu. Motor masih bisa dibeli, tapi nyawa, kan gitu. Jadi gambaran kalau kira-kira kita bakal bisa kelawan nih, begalnya 1 orang, kita 1 orang, kayaknya bisa kita lawan nih untuk mempertahankan motor kita. Atuh lawan. Tapi kalau dia berlima berenam mah membawa itu semua, jangan konyol, lari, tinggalin tuh motor. Gampang, masih banyak di showroom, kan begitu. Tinggal ke TP sama kakak, gope, bawa pulang motor, bulanannya pusing. Kan begitu. Tapi nyawa nggak ada serepnya. Nyawa mah nggak ada serepnya, nyawa mah. Aduh, di toko ini nggak ada nyawa mah. Nah, masalah tadi Pak Badri, saya lebih fokus dulu kepada pendapat mazhab Imam Syafi'i, ya, karena kita kan bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang-orang di akhir zaman ini nih, dia ngaku bermazhab Imam Malik, mengaku bermazhab Imam Abu Hanifah, itu sebenarnya maaf, hanya keren-kerenan doang, hanya ngaku-ngaku aja. Padahal mah dia nggak ngerti itu apa itu, mana kitab Imam Malik, mana kitab Imam Abu Hanifah, nggak ngerti dia. Tuh. Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i mah, niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud satu perkara nih sambil dibarengi mengerjakan perkara yang dimaksud. Imam Syafi'i, titik, entar dulu. Kenapa entar dulu? Masih ada sambungannya. Kenapa masih ada sambungannya? Supaya beda dengan pendapat imam yang lain. Dilanjutkan sama beliau, fa in ta'akhkhara, ya,
kalau dia menunda niatnya tadi wayu sama azman, maka peniatan ditunda dengan prakteknya itu dinamakan azam. Apa namanya? Azam. Tuh. Jadi bapak dari rumah, menurut Imam Syafi'i niat dari rumah mau ke masjid sholat asar, sholat zuhur, sholat Jumat, itu bukan niat. Yang dimaksud bab niat dalam sholat itu namanya azam. Jadi dia niatnya di rumah, sholatnya di mana? Di masjid. Dari rumah ke masjid ini namanya ta'akhara, penundaan. Ini disebut azam. Imam Syafi'i. Tuh, di luar Imam Syafi'i ada yang berpendapat seperti itu. Makanya kan ada yang namanya khotrun, ada yang namanya apa namanya tuh azmun, ada yang namanya niyatun, ada yang namanya tabyitun. Kalau tabyit mah khusus bab puasa, niatnya malam, puasanya besok, tabyit namanya. Itu mah di Imam Syafi'i juga ada. Tuh. Jadi dimaksud daripada niat dalam ibadah bab salat, qaul pendapat mazhab Imam Syafi'i dan ashabu Syafi'i, semua hampir kitab, dari kitab-kitab dasar sampai kitab besar, dari dasar sampai kitab besar mengartikan niat, sepakat mazhab Imam Syafi'i qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud satu perkara sambil dibarengi melakukan itu perkara. Jadi kalau umpama kita tuliskan mah begini, qasdu syai'i nah, qasdu syai'i muqtaronan bipi lihi, bermaksud satu perkara kita isi sholat. Muqtaronan sambil dibarengi, korona sambil dibarengi bipilihi mengerjakan sholat. Kalau ini hi kepada syekh, kalau sholat diganti aja ha. Karena sholat mah pakai tamu anas, berarti qasdus sholati ya, qasdus sholati muqtaronan bifi'liha gitu. Saya niat mengerjakan sholat sambil dibarengi saya niat sholat sambil dibarengi mengerjakan itu sholat. Ini maksud. Fa in ta'akhara, kalau dia umpama menunda itu prakteknya, menunda fi'lihinya, wa yusamma azman, maka itu dinamakan azam. Gitu bahasa ngomong ngajam ya, ngajam. Padahal mah azman. Tuh. Jadi gini, bapak dari rumah, saya mau niat sholat Jumat dah. Saya mau, Pak mau kemana? Kata bini, mau Jumatan. Itu mau Jumatan tuh. Bahasa mau Jumat itu kan lapat ini, lapat katakanlah ada niat. Tapi bukan niat, mau Jumatan. Nah, kemudian begitu di tengah jalan ketemu teman ngobrol, yang kemudian apa namanya tuh di tengah jalan habis ngobrol baru mau nyampe masjid kentut, batal kan kentutnya, wudunya, dia ngambil air wudu, masuk ke masjid, Allahu Akbar, enggak niat. Bukan begitu menurut Imam Syafi'i bukan begitu. Sekarang gampang mematahkannya begini, Anda mau sholat Jumat, begitu mau sholat Jumat, emang kalau ke masjid ini masih suka jalan gitu ya, nggak pakai kendaraan. Di tengah jalan ketemu temen, mau sholat johor aja umpama ke masjid nih. Begitu mau sholat johor ketemu temen, ente mau mana? Mau sholat johor. Ente mah nggak tahu informasi. Lah emang kenapa? DKM di rumahnya lagi bagi sembako. DKM lagi bagi sembako. Pan DKM kita sekarang jadi anggota dewan.
DKM kita lagi bagi sembako sama duit 1 juta. Ini saya baru dari sono nih, ke masjid apa ke rumah DKM? Saya mau tanya jujur. Ke masjid apa ke rumah DKM? Iya. Jawaban Anda langka. Bukan betul, langka jawaban Anda. Orang rumah DKM di belakang masjid. Aduh. Kata temennya, nih sembako. Tuh duitnya 1 juta. DKM kita baru jadi dilantik anggota dewan. Syukuran sama sekitar masjid. Nyelono ke DKM. Aduh, pas begitu datang ke rumah DKM, Ustadz imamnya lagi duduk ngantri. Kata dia, pantesan masjid gue lihat sepi katanya. Aduh, ternyata ke imam-imam Ustadznya lagi ngantri rumah DKM. Colek sama dia, Ustadz, iya, emang nggak berjamaah, baru ajan, jamaahnya kagak ada. Emang loh itu antri. Saya mau tanya, itu layak nggak kita dari rumah mau niat sholat Jumat, mau niat sholat juara apa itu masih disebut niat nggak? Kan begitu. Kalau Imam Syafi'i mah nggak pusing. Artinya apa? Artinya ketika sholat ini, ketika niat ini sudah menjadi syarat masuknya seseorang sholat, maka antara niat dengan praktek sholat tidak ada perkara yang menjadi penghalang kedua ini. Qasdu dengan fi'linya tidak ada boleh jadi penghalang, maka diikat dengan muktaronan, ini dibarengi artinya. Jadi ketika Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala Akbar, begitu maksud pendapat daripada Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau umpama Ustaz ada yang itu tanya pendapat siapa, kalau dia itu pendapat Imam Syafi'i berarti dia sedang berbohong dengan memakai nama Imam Syafi'i. Hati-hati. Terus kalau dia umpama itu pendapat Imam Abu Hanifah, ya, atau Imam Malik, atau Imam Mawardi, atau Imam Muzani, atau Imam Ahmad bin Hambal, nah itu dia masih tahu dalam arti pernah nggak ngaji bab itu, apalagi umpama dia sampai tahu kitabnya ini, ayatnya ini, begitu. Pokoknya dari kitab dasar sampai kitab besar menerangkan tentang takrif niat, Imam Syafi'i seperti ini. Itu dari Durusul Fiqih, yang kemudian Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, yang kemudian apa tuh Minhajul Qawim, yang kemudian belok dikit ke Nihayatuz Zain Syekh Nawawi, kemudian Takrib, kemudian Bajuri, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Majid, kemudian I'anatul Talibin, yang kemudian Qailubi Umairah, yang kemudian Muhazab, yang kemudian Majmu'. Waduh, Majmu' Muhazab itu udah kelasnya kelas Al-Mukarram wal Mukhtaram wal Mu'azzam. Kiai itu mau kelasnya. Muhazab Yama Majmu' itu Pak, kitab Majmu' itu kalau kita beli yang asli cetakan Beirut itu jumlahnya kurang lebih 29 jilid. Waktu saya beli mah di bawah 4 juta, nyicil itu juga saya. Sekarang mah di atas 5 juta. Yang kertasnya bagus, kalau ditulis kagak ngerembes. Majmu' 29 jilid itu selemari penuh. Satu jilidnya sebesar Quran zaman dulu. Satu jilidnya sebesar Quran zaman dulu dikali 29 jilid.
penuh lemari. Makanya kemarin anak saya, Abi, udah ngaji kitab Majmu'. Kaget saya. Yang bener, iya. Muhadzab udah. Muhadzab jilid pertama, tapi kata Abah Kiainya sambil ngaji Muhadzab, ngaji juga Majmu'nya. Masya, akhirnya saya bilang, gampang. Ada Bi, cicil. Pakai PDF. Ada santri kerja di percetakan, kirim PDF-nya, dicetaknya bagus tapi nggak ada stempel Beirut, tapi bagus. Itu satu jilidnya kurang lebih 300 kurang 300, bulatkanlah 300 kali 29 berapa? Ya segitu. Iya segitu kan. Udah Pak ya? Udah ya? Alhamdulillah. Ya. Mau nanya? Ayo diladenin. Sepertinya bapak kita ini dari Serang. Iya, saya udah punya firasat Pak. Ternyata bapak kita ini orang pintar Pak. Karena nggak ada yang nanya masalah itu. Nggak ada yang nanya masalah itu. Kenapa? Karena kita tahu pertanyaan yang orang yang ini tahu lah. Jadi gini, saya ulang pertanyaan bapak ya. Ketika saya sholat zihriyah, sholat yang nyaring, maghrib, isya atau subuh, kita masbuk. Posisi si imam ketika kita rakaat kedua ya, imam ternyata mau rakaat keduanya Fatihahnya kagak baca bismillah gitu ya. Itu sebagai makmum, yang kita ini kan mazhab Imam Syafi'i, sedangkan basmalah yang tidak, saya catat ya, yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat Fatihah itu di luar mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Malik mah pakai aturan main. Kalau Imam Syafi'i mah mutlak, mau sholat apa saja gitu, itu namanya basmalah kudu dimasukin ke dalam Fatihah karena dia merupakan ayat dari Al-Fatihah. Tinggal nanti prakteknya. Maka ketika gambaran seperti itu, kita sudah sholat nih, cuman kita masuk di rakaat kedua, begitu si imam Alhamdulillahirabbil alamin, nggak Fatihah, nggak bismillah dia. Wah. Poin pertama adalah husnuzon Pak ya. Husnuzon bahwa si imam sebenarnya baca cuman disirkan. Begitulah yang dipraktikkan imam-imam di Masjidil Haram. Enggak semua imam di Masjidil Haram itu berpahamkan mazhab di luar Syafi'i. Imam Sudais itu mazhab Imam Syafi'i. Bukti mana? Ketika beliau datang ke Istiqlal, bismillahnya dizaharkan tuh. Imam Sudais, imam di Istiqlal, bismillah dia. Dia tahu Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ketika beliau menjadi imam di Masjidil Haram, dia tahu ini di sini majmu'. 50-50 katakan. Umpama 50% Imam Malik, 20% Maliki, Hanafi, 30% Syafi'i. Bagaimana cara supaya kerangkul KB sehingga apabila dia tidak membaca basmalah, ini yang mazhab Imam Syafi'i tidak ada keraguan. Gitu. Maka Imam Sudais itu bismillahnya disir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Nah, kalau ke Indonesia ada yang seperti itu bukan Malik, bukan Hanafi, tapi kita husnuzon. Yang pertama ada husnuzon bahwa dia sebenarnya baca basmalah cuman disirkan. Udah aman tuh Pak, salat kita aman. Silakan terusin. Tetapi kalau kita lebih kenceng bahwa ini sebenarnya dia murni tidak baca bismillah. Murni ini tidak baca bismillah, gitu ya. Nah, ketika pendapat imam kita nih, ini pendapat kita Imam Syafi'i ini ya, bahwa imam yang tidak baca bismillah di dalam Al-Fatihahnya menurut mazhab kita Syafi'i, salatnya tidak
tidak sah. Ada keyakinan di dalam hati makmum bahwa si imam sholatnya tidak sah, berarti kita juga tidak sah. Karena surutul qudwah, syarat yang pertama untuk menjadi seorang makmum adalah wa alla yakuna, janganlah kamu berprasangka, wa alla yazuna ala butlani imamihi, janganlah kamu menyangka bahwa si imam itu batal sholatnya. Ketika kamu ada prasangka bahwa si imam batal sholatnya, sesungguhnya sholat kamu telah batal. Tuh ya. Ya, kalau bukan berhenti Bapak berhenti sholat, bukan. Bagaimana menyelamatkannya? Ingat babnya apa? Muparroko. Ketika kita yakin ini imam tidak baca basmalah, dan menurut Syafi'i basmalah nggak dibaca Fatihah, batal sholatnya. Nah, ketika kita sudah yakin seperti itu, maka muparroko cepat. Nah, muparrokonya wajib. Muparrokoh untuk menyelamatkan sholat supaya tidak batal, muparrokohnya wajib muparrokohnya. Nanti kan muparrokoh ada 5. Muparrokoh wajib, muparrokoh haram, muparrokoh sunnah, muparrokoh makruh, muparrokoh boleh. Ada 5 hukum muparrokoh. Nah, ketika kita tahu bahwa si imam itu sholatnya batal, kita bagaimana supaya kita sholat kita nggak batal? Karena meyakini imam batal, maka kita wajib muparrokoh. Seperti si imam, umpama di sarungnya ada kotoran, tai ayam. Tapi jangan ngomong gitu kan ya. Nah, berarti batal, udah muparrokoh. Karena kenapa? Kita yakin imam sholatnya batal, karena bawa najis seperti ayam. Jadi nanti ketika kita sholat di mana-mana berjamaah, umpama begitu kita rakaat kedua seperti gambaran Bapak tadi, si imam langsung alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita umpam posisi kita baris kedua atau baris ketiga, udah husnudzon, si imam sebenarnya baca bismillah, cuman disirkan. Gitu aja udah. Selamat sholat kita. Tetapi yang namanya apalagi dekat di belakang imam, ini kayaknya murni nggak baca basmalah ini, gitu. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i memang nggak sah sholatnya tuh. Tetapi ini lagi nih ya, maghrib ya, ya satu terus ini. Ketika kita meyakini si imam sholatnya sah, maka Bapak nggak perlu muparrokoh, nggak perlu husnudzon. Imamnya memang panggilan dari sono, nggak pakai bismillah. Cenderung hati kita kemana? Bahwa dia bermazhab Imam Abu Hanifah yang tidak pakai bis. Berarti keyakinan kita dia sholatnya sah apa tidak? Sah. Teruskan gitu. Tapi kalau yang imam tetangga, Allah gitu. Itu saja. Oleh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.